Salam Nusantara. Kawan-kawan yang berbahagia, hari ini kita akan meneruskan satu diskursus soal nasionalisasi sebagai urut kedua pasca rekonstitusi. Banyak teman bertanya pada diskusi yang pertama, apa hubungan antara rekonstitusi dengan kemampuan Indonesia menjadi negara besar di zaman global. Saya ingin menjawab dengan sederhana bahwa rekonstitusi itu berakibat pada tindakan-tindakan progresif yang nantinya akan menjadi program-program seorang presiden memastikan negaranya bermartabat dan hebat di dunia. Sebab dengan cara rekonstitusi maka seluruh diskursus dan praktek-praktek ekonomi politiknya menjadi lebih jelas, clear, dan mudah sekali diikuti oleh siapapun yang terlibat dalam usaha memajukan Indonesia. Dan salah satu program itu, turunan dari rekonstitusi adalah nasionalisasi. Kita tahu sudah lama sekali sumber-sumber kekayaan nasional menjadi milik bangsa asing, milik multinasional corporate, milik mereka yang sebenarnya tidak berhak memiliki. Itu adalah ekses dari perilaku oknum-oknum di kekuasaan lama dan sebagian diteruskan oleh oknum-oknum di kekuasaan yang baru. Tentu saja itu mengkhianati konstitusi karena sesungguhnya pasal 33 di dalam konstitusi sudah mengatakan bahwa semua yang kita miliki baik dalam arti sumber daya alam harus dimiliki, dikelola bagi sebesar-besar kemakmuran seluruh warga negara Indonesia. Jadi jikalau ada 1, 2 bahkan sekarang hampir 90% itu dikuasai oleh asing, dikuasai oleh mereka yang sesungguhnya bukan pemilik syah dari apa yang disebut dengan harta kekayaan itu, maka seorang presiden sebagai kepala negara punya kewajiban melakukan renasionalisasi. Tetapi yang paling utama sebenarnya adalah nasionalisasi aset strategis ini diperuntukkan bagi satu hal yang pasti agar ketahanan dan kewibawaan Indonesia tidak terancam. Misalnya pelabuhan, tol, bandara, tentu saja juga hal-hal vital lain seperti pendidikan. Alangkah bodohnya sebuah negara jika alat-alat vital itu, lembaga-lembaga vital itu, kekayaan-kekayaan vital itu diserahkan kepada asing, diserahkan kepada negara lain, karena dengan alat-alat vital itu dikuasai oleh bangsa lain, mereka akan mudah mendikte bahkan menjajah kita. Karena itu tugas utama seorang presiden baru, tugas utama seorang kepala negara yang baru, tugas utama seorang pemimpin yang baru adalah memastikan seluruh kekayaan itu balik menjadi aset milik kita, dikelola oleh kita, dan diperuntukkan keuntungannya untuk seluruh warga negara. Inilah sumber utama dari APBN. Inilah penghasilan utama dari APBN, yang selama ini kita tahu bahwa APBN kita menerima satu cacat warisan ekonomi lama di mana ternyata sumber-sumber daya alam yang kita miliki tidak menjadi pemain utama penyokong kekayaan yang kita miliki. Karena itu sekali lagi saya ingin garis bawahi bahwa proyek nasionalisasi itu adalah proyek konstitusional binded dengan Pancasila, sekaligus menjadi proyek proyektif karena memastikan seluruh yang kita miliki itu dihadiahkan, diberikan sampai di atas piring makanan seluruh warga negara Indonesia. Asumsinya, jika hitungan itu dilakukan dengan serampangan saja, kita bisa mendapatkan sekitar 1.000 sampai 2.000 triliun rupiah setiap tahun jika itu dikelola dengan serampangan. Tetapi kalau dikelola dengan baik, dikelola dengan clear, dikelola dengan tanpa korupsi, maka potensinya kita akan mendapatkan hampir 7.000 triliun setiap tahun. Dan itu
hampir 3 kali lipat APBN yang kita miliki. Karena itu saudara-saudara, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa tidak ada cara lain, tidak ada program lain yang lebih hebat pasca rekonstitusi adalah melakukan nasionalisasi. Terutama aset-aset strategis yang selama ini ternyata sudah dikuasai oleh bangsa dan negara lain, dikuasai oleh multinational corporate, sehingga kita seringkali menjadi tidak memiliki sumber-sumber pendanaan yang kuat bagi APBN, sekaligus kadang-kadang itu digunakan oleh mereka untuk memata-matai, mengintelijensi kita, sehingga kita menjadi lemah, terjajah, dan paria. Salam Nusantara. Pengen punya pemimpin yang bisa membangun negeri tanpa hutang, biar generasiku mendatang terus merdeka di